Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 3 Desember 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen serta GBP Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar khususnya di hari Senin kemarin terjadi momentum candle impulsif bullish, dan di mana previous daily high sebelumnya di 106.12 berhasil di breakout dan membuat high baru hingga mencapai level 106.73. Terlihat kondisi tersebut mendorong pergerakan yang cukup signifikan ketika data ISM Manufacturing PMI menunjukkan angka yang positif dan dorongan bullish sedang terjadi. Tapi kalau secara teknikal saya sih masih melihat tekanan seller masih sangat kuat ya. Dan kemarin sudah saya sampaikan sangat memungkinkan masih membentuk pola head and shoulder ya, dimana di sini ada shoulder kiri, ini head, ini mencari momentum yaitu lower high, atau bisa juga mencari area shoulder kanan untuk berlanjut bearish. Tapi harus juga diperhatikan karena posisi candle sebelumnya ya, ada pembentukan impulsif bullish ini di hari Senin. Ini menunjukkan tekanan bullish yang sangat signifikan, dan batas breakout 106.94 berhasil di break dan membuat candle tersebut membentuk bullish engulfing atau double candle seperti halnya ini. Oke. Dan tentunya kalau saya melihat posisinya hari Selasa ini, kalau candlenya bearish, maka di sini akan membentuk pola drop is drop. Jadi ada memungkinkan akan berlanjut bearish. Tapi kalau candle tersebut berhasil breakout close di atas 106.73, saya rasa masih memiliki dorongan bullish dan akan menguji beberapa area supply. Contohnya di area sini akan menjadikan titik uji berikutnya. Oke, sekarang kita akan coba turunkan ya di time frame yang lebih kecil. Kita lihat dulu time frame 4 jam seperti apa kondisinya. Ya, di time frame 4 jam skenario kemarin alhamdulillah ya berjalan dengan lancar untuk kita bisa melihat seberapa besar dorongan bullish terjadi pasca kemarin batas breakout 105.95. Di sisi ini Anda bisa lihat ya, di breakout dan dia bergerak naik sampai dengan area resisten. Nah, menurut saya ini salah satu konfirmasi ya, harusnya memang di wilayah area saat ini masih sangat memungkinkan untuk dia menunjukkan potensi bearish. Kenapa? Karena posisi candle sebelumnya di area sini ini kan berhasil di break. Tapi ingat, candle yang sekarang sedang berjalan itu nanti berganti pukul 19.00. Nah, ini menjadikan catatannya sambil saya hapus yang kemarin. Kalau posisinya batas breakout di sisi ini, oke, kita tandain 106.35. Seperti ini ya posisinya, berhasil di break. Saya rasa kuat momentum akan menguji previous daily low sampai dengan previous week low. Jadi menurut saya potensinya ya minimal menguji area demand lah di sisi ini. Ini akan diuji sekali lagi untuk apakah betul-betul seller berhasil breakout close di bawah 105.61. Jadi secara keseluruhan menurut saya hari ini potensi untuk market indeks dolar memungkinkan akan melemah, dan titik high terakhir di sini adalah merupakan lower high dari potensi pembentukan pola head and shoulder. Ini shoulder kiri head, ini shoulder kanan, yang soal dia akan bergerak bearish. Oke, jadi seperti ini untuk indeks dolar skenarionya. Sekarang kita akan membahas untuk market Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, dan GBP Jepang Yen. Langsung aja kita bahas untuk market Euro USD. Check it out. Oke, kalau kita perhatikan untuk market Euro USD, candle terjadi di hari Senin impulsif bearish, berakhir breakout close di bawah previous daily low sebelumnya, yaitu di 1.054110, dan membuat low baru di posisi 1.04601. Ya, menurut saya hal yang sama ya. Kalau kita lihat di Euro USD, pembentukannya adalah inverted head and shoulder. Ya, ini shoulder kiri head, ini membentuk shoulder kanan, atau bisa disebut dengan higher low ya, untuk membuat higher high baru seperti ini polanya. Ini kalau posisi neckline di area sini berhasil di breakout, baru membentuk inverted head and shoulder. Pada intinya
ketika kita tadi melihat indeks dolar masih memiliki kecenderungan bearish, maka Euro USD ada potensi untuk dia bergerak bullish meskipun candle kemarin hari Senin membentuk impulsif bearish. Sekarang kita lihat dulu di time frame 4 jam. Ya, skenarionya sesuai ya, alhamdulillah target dari fair value gap time frame 4 jam sampai di area tersebut. Dan saat ini sudah bergerak bullish untuk candle time frame 4 jam. Cuman di sini saya akan batasin area ini yang terakhir ya. Kita lihat oke, di 1.05052 menurut saya ini yang kemarin di sini ya, Anda perhatikan. Ini yang di sini kemarin, ini yang breakout, oke, maka dia bergerak turun. Dan sekarang ini akan di breakout kalau candle time frame 4 jam ini pukul 17.00 ya pergantiannya. Kita cek ya. Ya, sampai 17.00 kalau posisinya seperti ini membentuk pola impulsif, saya rasa potensi kuat akan bergerak menuju wilayah supply. Oke, di posisi ini. Ini akan diuji sekali lagi dan tentunya targetnya sampai sini untuk hari ini ya. Ini adalah area supply. Oke, itu adalah targetnya. Jadi skenarionya masih sama dan ini sudah salah satu konfirmasi untuk menunjukkan momentum bullish itu terjadi menuju area supply. Cuman kita lihat nanti 17.00 teman-teman tinggal pantau ya, sesuaikan dengan analisa masing-masing. Kalau memang batas breakout di 1.05052 berhasil di break, maka Euro USD akan memungkinkan bergerak bullish. Jadi potensinya sangat kuat untuk menuju area supply. Oke, sekarang kita akan membahas di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, kalau Anda perhatikan di market GBP USD time frame daily sama ya, candlenya membentuk impulsif bearish hari Senin dan previous daily low sebelumnya di 1.26714 berhasil di break dan membuat low baru ya di 1.26168. Batas breakout juga berhasil di break dan sekarang saya geser di sisi yang lebih tinggi ya, karena ini adalah batas atasnya 1.27195. Posisinya menurut saya masih sama, jadi saya berpendapat untuk market GBP USD ini berpeluang untuk bergerak bullish. Kenapa? Karena penurunan di posisi kemarin, insya Allah sih dia mengejar sisi area fair value gap ya di sisi ini. Anda bisa lihat ini adalah area fair value gap, oke, di time frame daily dan penolakan area 50% terjadi. Insya Allah ini akan menunjukkan potensi bullishnya. Cuman kita lihat skenario kita kemarin, apakah posisi yang ada di fair value gap di time frame daily ini terkonfirmasi ya. Kita coba lihat ya di time frame 4 jam. Kita cek dulu. Oke, di time frame 4 jam ada dua zona. Kalau yang pertama fair value gap yang ada di time frame 4 jam direspon tepat di posisi ini ya, menjadikan low kemarin. Ini yang daily tadi, oke. Dan ya menurut saya ini sedang terjadi dorongan bullish. Ini kemarin ya. Jadi kalau teman-teman kemarin udah sell, ya tentunya sudah profit ya, udah close di sisi ini karena target kita kemarin dia breakout di sini, oke. Dia turun ya, sentuh area fair value gap dan dia naik sampai dengan posisi saat ini. Oke, sekarang kita akan melihat sejauh mana dia naiknya kan gitu. Kalau kita perhatikan dari pergerakan yang ada ya, kalau kita perhatikan di sisi kenaikan ini, target saya potensinya ya, coba kita tarik, kita akan coba lihat. Saya akan mencari titik untuk high-nya hari ini. Oke, Anda bisa lihat ini adalah target daily hari ini. Ya, tentunya area supply di 1.27423 itu adalah targetnya menuju ke posisi tersebut sampai dengan 1.27707. Ya, semoga aja sangat memungkinkan untuk bisa menuju ke level tersebut. Minimal karena di sini ada unmitigated shadow ya. Ini sih lebih dekat dengan posisi sekarang ya. Nah, di sini nih menjadikan target paling terdekat saat ini. Ini adalah target yang paling terdekat ya di sisi ini. Dan posisi yang lebih tinggi ya ada di posisi sebentar, ini hari Jumat. Sebentar, ini kayaknya ada, saya belum update. Oh iya, bentar saya update dulu ya. Target untuk hari ini
Posisinya high sebelumnya kan di sini nih. Oke, ya di 1.27309 sampai dengan 1.27562. Ini adalah targetnya. Jadi ada dua area yang harus teman-teman perhatikan. Di sini adalah target untuk kenaikan saat ini yang paling realistis. Oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk GBP USD. Selanjutnya kita akan membahas market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen di time frame daily, posisi kemarin membentuk long legs doji. Ingat ketika ada market pembentukan candlenya long legs doji, di posisi tersebut tentunya ada momentum di mana buyer dan seller di sini sama-sama kuat. Artinya dorongannya sama-sama kuat ya. Dan kita akan lihat, karena ketika market atau candle terbentuk seperti ini, saya membutuhkan satu konfirmasi. Jadi lebih baik saya wait and see. Cuman kita lihat nanti time frame yang lebih kecil ya, karena candlenya kan masuk lagi dalam area range. Oke, candlenya masuk lagi dalam area range. Kita akan coba lihat apakah time frame 4 jam ada konfirmasi yang cukup bagus. Karena kalau kita perhatikan dari posisi seperti ini, kecenderungannya ada beberapa potensi memang dia bisa bullish, bisa bearish. Kenapa? Karena kita lihat harus satu konfirmasi candle lagi hari Selasa ini. Kalau Selasa ini adalah impulsi bearish, maka dia memperkuat penurunan selanjutnya. Karena target saya adalah liquidity area ini. Ini adalah area liquidity yang nantinya akan ada momen dia akan turun panjang seperti ini, menyapu bersih daripada area liquidity tersebut. Oke. Sekarang kita lihat time frame 4 jam. Karena saya masih melihatnya untuk market USD Jepang Yen ini sama seperti indeks dolar ya, yang tadinya kita lihat adalah berpotensi dia bearish ya. Tentunya saya masih melihat potensi peluang penurunan untuk USD Jepang Yen. Cuman kemarin sudah saya sampaikan standby di sisi ini ya. Oke. Tapi ini Anda lihat batas breakout ya, di posisi hari kemarin udah sampai ternyata. Nih ya, ini bener ya, udah sampai. Ini kan hari, sebentar, sorry, ini Jumat, ini hari Senin. Oh iya benar, selamat, targetnya udah sesuai, udah naik sampai dengan targetnya. Oke, mantap ya, posisinya pas. Nah bisa lihat ya, dia naik, dia breakout sampai sini, dia turun. Targetnya tadi lebih bawah ya, tapi sampai di posisi ini. Dan sekarang sedang terjadi bullish koreksi di 50%-nya. Oke, berarti secara keseluruhan data dari hasil analisa kemarin udah sesuai. Dan sekarang kita akan coba lihat ini koreksi 50%-nya ya. Kita tarik dulu seperti ini ya, 50% ada di 149.91 area tersebut. Ya menurut saya konfirmasi saat ini Anda tinggal tunggu breakout. Kalau time frame 4 jam di 149.86, menurut saya sih ini akan menunjukkan lanjut pelemahan. Dan bearishnya sih lebih rendah dibandingkan posisi saat ini ya. Coba kita cari untuk target bawah. Kita lihat dulu ya, kita targetkan dulu ya. Realistis menurut saya 148.91 sampai 148.55 ini adalah target selanjutnya yang akan dikejar setelah liquidity posisi previous daily low, maka targetnya ke sini. Oke, jadi seperti ini untuk market USD Jepang Yen. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP Jepang Yen. Oke, untuk market GBP Jepang Yen, saya lihat potensinya masih dalam dorongan bearish ya. Bahkan candle terbentuk di hari Senin adalah impulsi bearish, continuation bearish sedang terjadi saat ini. Dan batas breakout untuk time frame daily ada di 190.15. Oke. Dan kita akan coba langsung turunkan time frame 4 jam. Apakah skenario kemarin berjalan dengan sesuai targetnya? Menurut saya memang bullishnya nggak sampai 191 ya. Tapi high yang terjadi di sisi kemarin ini masuk dalam area fair value gap. Nah, Anda bisa lihat ini adalah fair value gap yang ada di time frame 4 jam. Jadi skenarionya sebenarnya udah berjalan dengan baik. Oke. Ya, diambil sisi bawah dari fair value gap, terkonfirmasi ini berhasil di breakout dan dia bergerak turun dan sekarang sedang retest. Ya harusnya kalau kita perhatikan ini akan melanjutkan penurunan kembali, membuat low baru. Itu sih. Cuman kita coba cek ya posisinya sebentar. Ini saya hapus dulu.
Oke, kita akan lihat karena ini sudah bergerak di bawah di area 50% maksud saya. Kita coba cek ya. Oke, cuman belum terkonfirmasi ya, masih impulsif bullish. Maka di sini saya akan tandain untuk batas breakout 4 jam ada di sisi ini di 189.74. Ini adalah batas breakoutnya. Saya rasa kalau area ini berhasil di break, maka momentum seller akan kuat bergerak bearish kembali. Targetnya sampai berapa? Kita tarik dulu untuk mencari momentum penurunan. Ya, menurut saya setelah liquidity previous daily low, make sense untuk ke posisi 188.16 sampai dengan 187.56. Ini kita mengikuti arus seller ya posisinya. Jadi tidak ada perlawanan untuk counter trend, karena saya melihat sejauh ini tekanannya masih cukup kuat untuk bergerak bearish, kecuali dari sisi ini previous daily high, karena ini adalah dorongan momentum seller kuat ada di posisi ini sebelumnya. Ini kalau di breakout hari ini contoh ya, dia bergerak bullish terus sampai breakout seperti ini, di situ baru akan ada terjadi pullback dan momentum bullish akan terjadi. Targetnya memungkinkan 1 sampai dengan area trend line seperti itu. Jadi secara keseluruhan potensi kuat ketika berhasil membuat high baru 191.29 dan break di atas level tersebut. Tapi kalau selama area tersebut tidak terjadi breakout, ya tentunya area saat ini 50% ataupun mendekati di wilayah supply ya, di posisi ini, ya saya rasa masih memungkinkan untuk berpeluang dia bergerak bearish. Makanya batasannya adalah di angka 190.15. Oke, jadi seperti ini skenario yang bisa saya sampaikan, baik indeks dolar dan pair USD ataupun cross pair. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.